Oke, ini video berikutnya lanjutan dari ekspansi binomial Newton ya. Sebenarnya nggak secara langsung ini saling terkait, tapi ada konsep ekspansi binomial Newton yang akan kita pakai di pengantar kalkulus ini, ya, atau konsep turunan fungsi. Nah, kalkulus itu apa sih sebenarnya? Ya, kita kembali kepada kembali kepada kesepakatan bahwa sains ada atau sains selalu berkembang itu karena adanya perubahan di alam. Sepakat gak kira-kira teman-teman di sini bahwa sains adalah atau perkembangan sains itu ada itu karena adanya perubahan yang terjadi di alam. Jadi kalau nggak ada perubahan, ya bagaimana bisa ada ilmu pengetahuan, ya kan? Jadi ilmu pengetahuan itu ada karena adanya perubahan. Itu kayak misalkan kecepatan. Ya kecepatan itu kan berarti perubahan apa? Perubahan posisi terhadap waktu, gitu. Ada yang berubah di sini. Terus apa lagi? Kayak usaha, ya. Usaha itu kan ya, gaya yang berbanding lurus dengan apa? Perubahan posisi atau perpindahan gitu. Jadi ya kalau nggak ada perpindahan ya nggak ada usaha gitu. Ya jadi di sini sains muncul karena adanya perubahan di alam. Fisika, kimia dan sebagainya itu kita mempelajari perubahan. Nah, ilmuwan itu memerlukan sebuah tools untuk mempelajari atau secara empiris menyatakan perubahan tersebut. Gitu. Jadi ilmuwan itu membutuhkan tools. Nah, kalau kita mengacu pada buku kalkulusnya Purcell yang edisi 1 ya. Ya, edisi ke-7 jilid 1, edisi ke-7 jilid 1 itu di halaman paling depannya itu ada sederetan ilmuwan yang mana mereka itu berusaha untuk merumuskan tools untuk mempelajari tentang perubahan atau kalkulus gitu. Dan mereka membutuhkan waktu ribuan tahun. Kalau nggak salah di sana tuh dituliskan 2500 tahun. Ilmuwan-ilmuwannya banyak ya, ada Isaac Newton, Blaise Pascal, ya, terus ada René Descartes, gitu. Ya intinya banyak lah. Jadi tools yang dimaksud di sini itu adalah kalkulus. Nah, ya, jadi kalkulus itu kita mempelajari secara empiris tentang perubahan. Ya, nah jadi di sini katakanlah ya, gua memiliki sebuah grafik fungsi yang mana fungsinya itu tidak lurus melainkan berbelok-belok seperti ini ya. Kalau lurus doang kan ini linear, tapi ini fungsinya berbelok-belok ini. Katakanlah fungsi tersebut adalah fx ya, fungsi ini adalah fungsi fx. Nah jadi kalau kita belajar, ingat kembali ya waktu kita belajar fungsi bahwa setiap x ya yang dimasukkan itu atau menjadi domain ya menjadi fx gitu. Nah fx ini adalah y. Gitu. Kita waktu belajar fungsi kita belajar ya bahwa fx itu adalah y. Gitu. Jadi di sini fx katakan di sini ada grafik fx sama dengan y gitu. Nah, titik awal grafik ini adalah X, ya, di sumbu X ini adalah X, sedangkan di sumbu Y ini adalah Fx. Nah, kemudian grafik ini, titiknya, katakanlah berakhir di X plus delta X. Dari mana kok bisa ada X plus delta X? Ya, X itu kan titik awal. Nah, ditambah dengan apa? Dari sini ke sini itu kan ada perubahan, ada delta. Gitu ya, ada delta x dari sini ke sini. Jadi kalau x ditambah dengan delta x, nah, maka jadinya ini titik akhirnya. Gitu. Begitu juga dengan
fungsinya, ya kalau misalkan ini menjadi domain, ya X ini menjadi domain, maka kalau ini menjadi domain, jadinya ya Fx plus delta X. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ini kita paksakan, ya, kita paksakan menarik garis dari titik akhir menuju titik awal, ya. Ini kalau kita paksakan dari titik akhir menuju titik awal, ya ini akan muncul garis lurus dan juga kita bisa menggambar di sini sebuah segitiga siku-siku. Ya, kita bisa menggambar sebuah segitiga siku-siku. Di mana tadi ini dari sini ke sini itu adalah delta X. Sehingga titik akhirnya kita namakan sebagai ya X ditambah dengan delta X. Gitu. Nah, begitu juga dengan yang vertikalnya dari sini ke sini itu kita kasih nama sebagai apa? Nah, kita kasih nama sebagai delta Y atau perubahan dari sumbu Y. Gitu. Ya. Nah, perubahan dari sumbu Y-nya ini apa nih? Ini sorry lah, gue pindahkan aja ya. Gue pindahkan aja deh ke sini. Nah, perubahan dari sumbu Y ini atau delta Y ini adalah apa? Titik akhir, yaitu Fx plus delta X dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan Fx. Gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Bahwa di sini misalkan gue berusaha menarik garis dari titik akhir ke titik awal. Ya. Jadi lengkungan ini ya kita anggap sebagai lurus dulu aja deh. Ya, supaya teman-teman nanti bisa membedakan mana yang sudah masuk ranah kalkulus, mana yang belum. Nah, ini yang belum. Ya, kalau kita ingat-ingat waktu belajar fungsi linear bahwa laju perubahan atau kemiringan dari garis ini atau gradien yaitu M itu adalah ya perubahan dari ini ya Y, perubahan dari Y atau delta Y per delta X. Ya, perubahan dari delta Y dengan delta X. Jadi kalau kita substitusikan di sini delta Y-nya adalah ya Fx plus delta X min Fx per delta X. Gitu. Ya. Nah, ini fungsi linear dengan apa? Dengan memaksakan menarik garis dari titik akhir ke titik awal. Ini kan kesannya maksa banget. Ya kan? Kenapa? Karena tidak memperhatikan lengkungan di sini. Padahal sebenarnya apa? Ada lekukan di sini. Ya. Kita di sini mengabaikan lekukan, ya, mengabaikan lekukan dengan menarik garis lurus. Ya, kalau kita menarik garis lurus, sekedar menarik garis lurus dari sini ke sini, ya ini bentuknya. Gitu. Dengan pendekatan fungsi linear. Nah, sekarang gimana kalau lekukannya tidak diabaikan? Alias apa? Misalnya kita di sini meninjau sebagian kecil, ya, meninjau sebagian kecil dari lekukan ini, gitu. Atau dengan kata lain bisa juga, ya, garis lurus ini atau lengkungan ini itu kita perkecil, ya. Jadi sebenarnya garis lengkungan ini ya itu kan kontinu ya, entah di mana berakhirnya atau dari mana dia dimulai ya, yang jelas ini kontinu, tapi gue ambil sebagiannya aja gitu. Nah, jadi berikutnya ya, gimana kalau grafik ini ya kita padatkan, kita persempit ya, sehingga nah, ini titik-titiknya ya. Nah, sehingga si delta X dan juga delta Y dan garis lurus tadi yang kita gambar panjang, kalau kita anggaplah kita kayak perkecil gitu ya garisnya. Nah, ini nanti dia akan menghasilkan grafik dari sini ke sini. Ya. Dari sini ke sini. Nah, ya.
Jadi kita abaikan lengkukannya. Bukan kita abaikan, kita perhitungkan lengkukannya di sini. Dia akan membentuk sebuah apa? Sebuah garis lurus yang sangat kecil. Ya. Yang sangat kecil. Nah. Jadi delta fx plus delta x-nya atau ujungnya pindah ke sini karena kita kayak memperkecil garisnya. Nah, ini x plus delta x-nya juga jadi di sini. Gitu. Ya, jadi kayak memperkecil. Nah, nanti kalian akan menemukan bahwa segitiga siku-siku yang besar ini itu akan mengecil di sini. Jadi lingkup perubahannya juga akan kecil. Gitu. Segitiga siku-sikunya juga akan kecil juga. Gitu. Nah ini segitiga siku-sikunya juga akan kecil, sehingga yang tadinya kita menotasikan perubahan itu dengan delta, ya, yang tadinya kita menggunakan delta y per delta x, karena perubahan yang kita ingin tinjau itu sangat kecil, maka di sini kita menggunakan apa? Notasi Leibniz. Ya, notasi Leibniz ya. Leibniz. Ini kalau nggak salah matematikawan Jerman ya. Jadi notasi Leibniz ini ya dia menotasikan perubahan dengan lingkup yang lebih kecil itu dengan apa? Dengan dy per dx. Ya, perubahan y dibanding dengan perubahan x. Jadi dy per dx itu adalah tadi ya. Nah, f x plus delta x ya dikurang dengan fx per delta x gitu ya. Jadi notasi gradiennya ini udah bukan begini lagi, tapi pakai dy per dx gitu. Kenapa ini nggak pakai d juga bang? Kenapa masih pakai delta? Karena kita masih menyesuaikan dengan si grafik ini, posisi di grafik ini ya gitu. Nah terus karena ini sangat kecil, sangat sempit, sehingga apa? Delta x-nya kalau kalian lihat ini kan makin menyempit. Nah karena perubahannya ini semakin sempit, nah berarti apa? Perubahannya mendekati 0. Kalau ada kata mendekati 0 atau mendekati suatu angka, berarti kita sudah pakai notasi limit di sini. Ya, berarti limitnya delta x mendekati 0 gitu. Nah, inilah notasi Leibniz untuk konsep awal turunan. Ini belum ngitung turunannya ya gitu. Ya, jadi ini baru sekedar konsep awal turunan fungsi ya dengan menggunakan apa? Yang namanya garis singgung. Jadi ini tuh ada garis yang bersinggungan. Jadi nanti setiap titik itu nanti ada garis singgungnya. Nah, ini gua menggunakan salah satu contoh di sini. Nanti ntar ada juga garis singgung yang di sini, bisa juga nanti di sini. Ya, jadi beda-beda. Ya, tapi gue di sini menggunakan garis singgungnya di sini. Gitu. Ya. Nah, sekarang ya kita mulai gimana kalau gue memiliki fungsi ya. Misal terdapat fungsi fx itu sama dengan x pangkat n. Kita nggak tahu pangkatnya berapa. Kita misalkan aja pangkatnya adalah n. Ya. Lalu kita tuliskan di sini. Ya. dy per dx sama dengan ya limit ya dengan delta x mendekati 0. Nah, ini berarti fx plus delta x min fx per delta x. Nah, sekarang karena di sini x-nya adalah pangkat n, maka ini sebagai domain kita substitusi di sini. Jadinya adalah apa?
Jadinya dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0. Nah, jadinya di sini adalah x plus delta x ya. Delta x pangkat n. Min apa? Min ya di sini fx, di sini fx. Ya udah berarti di sini x pangkat n. Gitu. Ya. Jadinya x pangkat n per delta x. Nah, ini yang gua mau bilang bahwa video sebelumnya mengenai binomial Newton itu akan kepake di sini dalam mengekspansi x plus delta x pangkat n gitu. Ya kan kita nggak tahu nih jadinya berapa nih. Ya, kan kalau kayak x plus y pangkat 2 ya bisa langsung kan jadinya x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Ya kan? Tapi kalau misalkan n ya berarti kan itu belum tahu berapa. Nah, kita dengan bantuan ekspansi binomial Newton ya kita jadi bisa menjelaskan berapa sih x plus delta x pangkat n. Gitu ya. Ini gue tulis ulang di sini tapi ya biar lebih panjang. dy per dx sama dengan limit ya delta x mendekati 0. Nah, sekarang kita expand x plus delta x pangkat n ini menjadi apa? Ya, ingat bahwa pertama x pangkat n ditambah dengan apa? Ditambah dengan kombinasi c n1 ya kan, sehingga nanti hasil dari kombinasinya adalah n gitu. Kalian bisa coba sendiri ya sesuai dengan video tentang binomial Newton ya. Nah, di sini n ya x pangkat apa? N min 1 karena kan pangkat x selalu menurun kalau berdasarkan konsep binomial Newton ya kan. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan delta x. Plus berapa? Plus ya kombinasi berapa? Tadi kan di sini c n0, c n1. Nah, ini c n2. Nanti hasil dari kombinasinya adalah n dikali n min 1 ya per 2. Nah, per 2 dikali dengan apa? Dikali dengan x pangkat ya n min 2. Ya, karena pangkatnya turun lagi, ya kan? Yang kedua kalinya. Gitu. Plus dikali dengan nah delta x. Nah, kalau delta x-nya kan berarti apa? Pangkatnya selalu naik. Ya, ini pangkat 1, berarti ini pangkat 2. Nah, plus titik sampai berapa? Ya, sampai di sini sampai delta x pangkat n. Ya. Jadi nanti kan berakhir di cnn. Nah, cn dari n itu kan nanti hasilnya 1. Nah, dikali dengan ya delta x pangkat n. Nah, jangan lupa ininya. Jangan lupa min fx. Nah, fx itu adalah x pangkat n kan. Nah, jadi dikurangin x pangkat n. Per panjang banget nih. Ya, per berapa? Delta x. Nah, di sini mari mulai kita membagi ya, yang punya delta x ya kita bagi-bagi ya. Tapi sebelumnya kita kurangin dulu nih. Ini ada x pangkat n. Ini di sini ada x pangkat n. Ya kan kalau dikurang berarti habis dong, ya kan? Berarti ini habis nih. Nah, terus yang punya delta x kita bagi. Nah, ini punya delta x. Ya kan, ini gue tandain. Ini punya delta x. Nah, kalau dibagi ya delta x dibagi delta x habis. Ini punya delta x. Ya, jadinya delta x kuadrat per delta x ya berarti apa? Berkurang kan? Jadi delta x doang kan? Ya pangkatnya kan berkurang 1 ya. Terus di sini delta x pangkat n dibagi dengan delta x ya berarti pangkat delta x-nya berarti n min 1. Jadi kalau kita tulis ulang di sini ya. dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0. Ya, ini kita tulis
di bawahnya ya, hasilnya adalah N dikali X pangkat N min 1 ya, ditambah dengan N dikali N min 1 ya, per 2 dikali X pangkat N min 2 dikali dengan hasil baginya ini berapa? Ya, delta X doang kan. Delta X. Plus titik plus ya, delta X pangkat N min 1. Ya, ini dibagi ya kan N min 1. Nah, karena di sini limitnya delta X mendekati 0, maka substitusikan delta X yang itu ya 0. Gitu. Jadi dy ya, dy per dx sama dengan, nah ini kan nggak ada delta x-nya kan, ya berarti di sini ya masih sisa ya kan. Nah yang ada delta x kita masukkan 0, nah ini juga 0, berarti ini 0, ini 0, nah juga titik-titiknya juga nanti hasilnya 0 karena ada delta x juga kan nanti di tengah-tengah kan. Nah delta x kalau dimasukin ya 0, maka setelah dimasukin delta x sama dengan 0, ini jadi semua hasilnya 0. Nah, yang sisa hanyalah ini. Yaitu apa? N dikalikan dengan X N min 1. Nah, inilah rumus turunan yang selama ini kita kenal. Ya, rumus turunan yang selama ini kita kenal. Yaitu apa? Yaitu, ya, tadi kan apa? Ya, F aksen X atau turunan itu sama dengan N dikali X ya pangkat N min 1. Nah inilah rumus turunan yang selama ini kita kenal kawan-kawan ya, yaitu dy per dx turunan fungsi y ya, atau fx terhadap x gitu ya, yaitu sama dengan N dikalikan dengan X pangkat N min 1 gitu. Ya, ini dia yang selama ini kita kenal. Jadi, kalau kalian masih ingat ya, misalkan ditanyakan berapa turunan dari misalkan ada fungsi fx sama dengan 5x pangkat 2. Ya, berarti turunannya adalah apa? Ya, f aksen x, ya, f aksen x atau dy per dx adalah apa? Koefisiennya dikalikan dengan pangkat, ya. Jadinya berapa? Jadinya adalah 10 gitu, 10 dikalikan dengan X pangkat. Nah, setelah nanti dikalikan hasilnya dikurangi dengan 1 gitu. Jadi di sini ya 2 dikurang 1 atau ya langsung aja 10x gitu. Oke. Ya, ini dia ya video tentang turunannya ya, semoga bisa dipahami. Oke.